Salam, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara, saudariku yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi bersama saya di channel Kabar Gembira. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan like, comment, subscribe, serta share kepada teman-teman Bapak Ibu Saudara. Dan jangan lupa untuk mendukung terus agar pelayanan kami tetap lancar dan nama Tuhan dipermuliakan. Dan bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan? Saya berdoa agar Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat selalu dan diberkati Tuhan dan dalam perlindungan Tuhan. Dan pada hari ini kita akan menyaksikan bersama tayangan berikut yang dimana seorang murtadin ketika dia mau pulang kampung dalam rangka hari raya Idul Fitri, dan dia ditolak keluarganya. Dia dilarang untuk berkunjung ke kampungnya sendiri karena dia pindah keyakinan. Dan ya itulah Bapak Ibu Saudara, bagaimanapun caranya kita harus tetap mengasihi mereka. Kita harus tetap sabar, sebab di balik itu kita akan mengalami sukacita yang melimpah dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan untuk itu kita akan menyaksikan bersama. Namun sebelum kita menyaksikannya, mari kita satu dalam doa. Ya Bapa dalam surga, sungguh kami bersyukur atas penyertaan dari sepanjang kehidupan kami sehingga sampai saat ini. Dan saat ini kami mau mendengarkan sebuah kesaksian dari seorang murtadin, bagaimana proses dia mengenal Kristus dan dia menjadi Kristen. Dan akhirnya ketika dia mau pulang kampung menjelang hari raya ini, dia ditolak, dilarang karena mengandung unsur mereka tidak senang dengan dia sehingga ditolak. Dan biarlah melalui kesaksian ini iman kami semakin dikuatkan dan teguhkan dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan biarlah kami juga melalui kesaksian ini kami dapat diberkati dengan berlimpah-limpah. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur. Haleluya. Amin. Waktu itu kesaksian karena sebagai seorang orang Minang yang mengikut Yesus, dan bagaimana ceritanya saya ada bersaksi di Puji Tuhan. Saat saya kesaksian pertama itu saya diserang oleh keluarga besar, oleh teman-teman, satu alumni, satu teman sekolah, orang kampung. Karena waktu itu saya memang dengan kepedean saya, karena saya merasa semua rata-rata orang kampung saya sudah tahu kalau saya sudah berpindah iman gitu. Tapi ya nggak tahu bagaimana, memang iblis tidak suka ya. Jadi waktu itu ada namanya program channel Muslim menjawab, Islam menjawab kalau nggak salah waktu itu. Kalau sekarang tuh yang dari Muslim lah. Dia plesetkan apa yang saya saksikan sehingga orang kampung saya gusar gitu dengan kesaksian saya. Dan ada beberapa mungkin memang waktu itu ada yang belum mendengar bahwa saya ke Kristen gitu. Dan dari orang satu, orang dua sampai ke keluarga, sehingga saya ditolak pulang ke kampung yang kebetulan waktu itu keponakan saya yang sangat-sangat saya sayangi menikah. Karena keponakan saya ini meninggal, orang tuanya sudah meninggal dan dia sudah menjadi anak saya gitu ya. Terus karena saya diblok untuk pulang ke Padang, waktu itu saya sempat bergumul berat juga, dan sempat saya kembali klarifikasi satu kesaksian lagi dengan suami gitu. Akhirnya karena keponakan saya ini
dia berdua beradik ya. Jadi mau menikah satu lagi karena keponakan saya ini umurnya tidak berapa jauh waktu saya kesaksian itu. Akhirnya begitu pas adiknya menikah, waktu itu saya pulang kampung karena keponakan saya memilih menikah tidak memakai adat gitu. Karena kalau pakai adat, kalau ada keluarga atau pemangku adat tidak datang itu positif pernikahan gagal gitu. Jadi waktu adiknya menikah lagi, waktu adiknya menikah, dia pilih tidak pakai adat supaya tantenya bisa pulang kampung gitu. Puji Tuhan, waktu di kampung, waktu pulang ke Padang itu, semua Tuhan lancarkan pas berangkat ke kampung ya. Cuma sampai di kampung pas acara pesta, acara pernikahan, ada intimidasi dan ada beberapa keluarga yang mengasingkan saya dan tidak mau disalami oleh saya. Nah, waktu keluarga tidak mau disalami sama saya, bagi saya waktu itu tidak ada masalah. Kenapa? Karena saya percaya, karena saya tahu karena waktu sejak pertama saya ikut Yesus, saya sudah sering diusir gitu. Tahun pertama saya ikut Yesus itu saya diusir sampai 3 kali, dan pas pulang ke Padang tahun 2009 saya diusir juga pas pulang ke kampung gitu ya. Nah, tapi semua Tuhan balikan keadaan itu sehingga mereka melihat bahwa iman yang saya ikutin itu berbeda yang mereka dengar gitu. Yang mereka dengar kan lain dari Muslim itu kan kafir gitu ya. Jadi najis gitu ya. Tapi setelah mereka melihat bahwa justru lewat waktu saya pulang ke kampung setelah mereka melihat bahwa di hidup saya itu ada damai gitu, ada perbedaan gitu. Jadi mereka kembali bahkan malah dibilang angkat jempol ya. Sehingga waktu itu orang tua saya, ibu saya bilang, kan kalau keluarga besar bilang saya itu sesat. Kalau orang yang sudah berpindah agama itu dibilang sesat. Jadi ibu saya bilang begini, katanya yang sesat itu malah yang keluarga yang semua masih Muslim ya. Malah mereka yang dibilang sesat. Sini nggak ada sesat, nggak ada jeleknya, justru malah Sinita jauh lebih baik gitu. Itu orang tua saya, karena orang tua saya itu orang yang lugu, ya memang orang kampung sekali dan tidak mengecap pendidikan, nggak sekolah, buta huruf ya orang tua saya. Jadi beliau melihat dengan mata hati mereka, bagaimana cara hidup bersosialisasi itu dengan mata hati mereka gitu. Jadi beliau melihat dari kehidupan itu justru tidak ada berubahnya dari Sinita, bahkan jauh lebih baik gitu. Nah, mungkin teman-teman, saudara-saudara di sini dengar kesaksian saya ini mungkin nggak ngerti ya, apa maksudnya, ujungnya apa gitu. Nah, saya cerita sedikit. Saya asli dari Muslim, saya orang Padang, orang Sumatera Barat ya. Jadi identik kalau orang Padang itu kan Muslim ya. Saya dari Muslim yang kental, tapi bukan seperti Pak Muhammad Kaceh, bukan seperti Pak Saifuddin ya. Kalau Pak Saifuddin saya bangga sebagai dulu sesama dari Muslim, beliau memang pinter ya. Tapi saya waktu itu, walaupun saya memang nggak pinter seperti Pak Saifuddin, tapi saya adalah pelaku. Iman saya pelaku, saya seorang Islam yang taat, ya gitu. Waktu masih kecil saya ya, tuh saya
ada kerinduan untuk masukin anak saya sekolah di pesantrennya Pak Ustadz ini gitu ya. Jadi tiba-tiba beliau cerai, beliau kawin lagi gitu. Itu memang membuat saya kecewa dan kecewa, teramat kecewa. Akhirnya saya tidak mau sholat lagi, nggak mau ngaji lagi. Pokoknya saya berbalik. Waktu itu kembali merokok lagi waktu itu gitu ya. Nah, karena kondisi keuangan kami sangat-sangat minus waktu itu, karena memang kami sering ributnya daripada usaha gitu. Dan Pak Edi sering pergi ke persekutuan-persekutuan, doa di sana di mana-mana gitu ya, untuk berdoa buat saya. Akhirnya cerai kami waktu itu. 3 bulan lah mungkin ya waktu itu. Saya usaha ini usaha itu, tidak ada yang bisa tidak hidup mati semua gitu. Akhirnya saya kembali lagi rujuk sama Pak Edi dan membuka hati saya untuk tidak fanatik ya. Nah, disitulah awal mula saya mau banyak hal di kesaksian di Pak Yusuf Manubulu. Saya sudah bersaksi bagaimana saya waktu itu caranya Tuhan panggil saya. Jadi waktu itu saya benar-benar tidak tahu apa yang mesti saya perbuat untuk masa depan anak-anak saya, untuk pendidikan anak-anak saya. Bukan hanya sekedar pendidikan, tapi untuk makan, untuk sore aja tidak punya uang waktu itu. Akhirnya saya balik lagi ke Pak Edi, dan waktu itu saya hanya mengambil keputusan untuk tidak fanatik. Nah, saat itulah saya melihat mujizat Tuhan waktu itu. Waktu saya tidak membuka hati untuk tidak fanatik, saya teringat kalau saya pergi sama Pak Edi, berarti saya harus malu dong kalau merokok gitu. Karena Pak Edi sendiri nggak ngerokok gitu ya. Dan dilihat dari teman-teman Pak Edi nggak ada yang ngerokok gitu. Akhirnya saya waktu itu saya tantang itu Yesus gitu ya. Yesus, kalau memang Engkau Tuhan, bisa nggak buat saya tidak merokok lagi gitu. Lepas dari rokok ini gitu. Jadi waktu itu rokok saya waktu itu mungkin tinggal 5 batang kalau nggak salah tuh. Tinggal 5 batang. Waktu saya baru ngomong, bisa nggak kalau memang Engkau Tuhan, bisa nggak lepasin aku dari rokok. Waktu itu langsung saya kesadaan apa sih namanya itu. Jadi asap rokok itu masuk ke kuping-kuping, masuk ke hidung saya dari mulut gitu ya. Akhirnya waktu itu saya sampai mau muntah, dan bau muntah itu sampai sekarang saya kalau cium hawa rokok itu seperti itu gitu. Dan puji Tuhan. Nah, waktu itu saya udah melihat ada mujizat, benar Yesus Tuhan gitu. Nah, waktu itu mulai berjalan waktu mula-mula saya ikut Yesus itu, saya mulai mau ngomong sama keluarga saya, bilang sama keluarga saya kalau saya mau rujuk lagi sama suami saya Pak Edi. Namun waktu saya ngomong sama keluarga saya, kakak saya yang pertama, dia sepertinya sih memang tidak ngomong ya, dia tidak mendukung juga saya cerai dan tidak mendorong juga saya untuk rujuk lagi sama suami saya, karena beliau tahu banget siapa suami saya gitu, dan beliau tahu banget adiknya gitu. Jadi yang marah itu kakak saya yang di atas saya. Kakak saya ini memang kayaknya beliau tuh ikut di pengajian yang sekarang aliran keras itu ya, sepertinya yang bercadar itu gitu. Jadi cuma waktu itu saya nggak tahu gitu loh. Nah, kakak saya ini yang tidak bisa terima, sehingga dia hasut semua keluarga, teman-teman saya dia hasut semua, dia datang ke rumah, dia marah-marah sampai suami saya mau dibunuh ya. Dia untungnya puji Tuhannya waktu itu suami saya udah berangkat dari rumah ke full gospel. Amin, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudariku yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus.
eh, sangat menyakitkan memang Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, yang dimana seorang murtadin ini dia pulang kampung untuk mengunjungi keluarga yang dia memang harus sayang keluarganya sesuai ajaran Tuhan Yesus yang penuh kasih. Namun apalah daya kalau dia dilarang karena pindah agama. Itu dia mereka tidak senang, benci, mereka musuhin ya. Tapi si murtadin ini ya mau bagaimana lagi, sekalipun mereka begituin sama dia, tapi dia tetap mengasihi mereka dan tetap beriman sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan sebelum itu saya akan membaca sedikit firman Tuhan dari Yesaya pasal 43 ayat 1 sampai dengan yang keempat. Di sini mengatakan bahwa Allah adalah satu-satunya penebus. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau, sebab akulah Tuhan Allahmu yang maha kuasa, yang maha kudus, Allah Israel, juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Seba sebagai gantimu, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Demikian jauhlah firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudariku yang diberkati Tuhan. Dan di sini mengatakan bahwa oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Jadi kita ini Bapak Ibu Saudara berharga di mata Tuhan. Kita ini dikasihi oleh Tuhan. Dan kita lihat bahwa si murtadin ini dia ditolak oleh keluarganya karena percaya Yesus, yaitu dia pindah agama jadi Kristen, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan dia ditolak, dilarang untuk pulang kampung menjelang hari raya. Tetapi saya memberitahukan bahwa apapun tantangan, apapun masalah, apapun kesulitan, maka harus tetap berdoa, harus tetap mengasihi, harus tetap rendah hati, harus tetap mengandalkan Tuhan. Sebab kalau kita mengandalkan Tuhan, maka pastinya suatu saat nanti akan ada sesuatu yang terjadi di keluarga itu. Lihat saja Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Sebab kita ini adalah orang yang berharga di mata Tuhan, orang yang dikasihi, di mana Tuhan di sini mengatakan bahwa aku menyertai engkau apabila engkau menyeberang melalui air. Aku menyertai engkau apabila engkau lewat melalui sungai-sungai, engkau tidak dihanyutkan. Jadi Tuhan yang menyertai, Tuhan yang membimbing. Bahkan di sini mengatakan bahwa apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudariku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, memang ketika kita diperhadapkan seperti ini, si murtadin ini pasti menyakitkan,
dan heran dan pasti bikin sedih dan lain-lain. Namun di balik itu saya memberitahu kepada Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus bahwa kita harus tetap mengasihi dan mengasihi, berdoa kepada mereka, bawa kepada Tuhan semuanya itu. Maka Tuhan akan buka jalan dan pasti kita akan diberkati. Jangan merasa kita sendirian Bapak Ibu Saudaraku, sebab Tuhan bersama kita. Di sini Tuhan mengatakan, aku menyertai. Berapa kali Tuhan mengatakan, aku menyertai. Asal saya dan Bapak Ibu Saudara mau gak serahkan hidupmu kepada Tuhan? Mau gak hidup dalam kebenarannya? Mau gak hidup berkenan kepada Tuhan, melakukan perintahnya? Jadi kalau kita melakukan perintahnya, kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, maka pasti kita akan disertai Tuhan. Kita akan diberi jalan keluar apapun masalah. Lihat saja bahwa kesedihan, kesakitan, kesulitan yang kita hadapi sekarang akan berubah menjadi kebahagiaan, menjadi sukacita nanti. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Sebab Allah adalah satu-satunya penebus, yaitu Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi kita lihat memang murtadin ini, dia banyak sekali masalah yang dihadapi, banyak sekali tantangan, banyak sekali kesulitan. Tapi dia menunjukkan bahwa hari ini dia tetap kuat imannya dan tetap berpegang teguh kepada firman Tuhan. Itulah bukti kasih Tuhan. Karena Tuhan sangat mengasihi orang yang betul-betul sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Sebab si murtadin inilah sudah dipilih oleh Tuhan, sudah ditentukan oleh Allah. Dia adalah sudah sejak dari dulu dia dipilih, ditentukan, dibentuk untuk menjadi orang Kristen, untuk menjadi pengikut Kristus yang sejati. Jadi semoga kita ini melalui kesaksian ini semakin kuat iman kita dalam Tuhan kita Yesus Kristus, semakin teguh, dan kita semakin hari semakin membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan kita harus mempermuliakan Tuhan melalui hidup saya dan Bapak Ibu Saudara, dan nama Tuhan dipermuliakan. Jadi saya sekali lagi membaca di ayat 2 di sini bahwa apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar. Jadi saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk terus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, terus berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan, dan terus beriman sekalipun itu penuh dengan tantangan, masalah, kesulitan, menyakitkan memang Bapak Ibu Saudaraku. Kalau kita kalau lihat seperti murtadin ini, betapa sayangnya keluarganya, betapa kangen kampung halamannya di mana dia dilahirkan. Tapi apalah daya kalau kuasa-kuasa kegelapan bekerja sehingga sekarang dia dilarang, ditolak mentah-mentah, dia dilarang keras untuk pulang kampung dalam menjelang hari raya ini Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Jadi untuk itu jangan lupa untuk terus berdoa kepada orang-orang di luar sana agar mereka boleh mengalami Tuhan,
mengalami kuasa Tuhan melalui mimpi, penglihatan, dan mujizat yang daripada Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Dan jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan like, comment, subscribe, serta share sebanyak-banyaknya kepada teman-teman Bapak Ibu Saudara. Karena tanpa dukungan doa dari Bapak Ibu Saudara, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Untuk itu, mari kita bersatu untuk berseru kepada Tuhan, untuk saling support, saling mendukung, dan hidup kita memuliakan Tuhan. Dan semoga melalui kesaksian ini dapat memberkati saya dan Bapak Ibu Saudara, dan nama Tuhan dipermuliakan. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.